Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu dengan materi organ sistem peredaran darah pada manusia. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Nandayani, yang kedua Adinda, yang ketiga Juan Ananda, dan yang keempat ada Rizka Mayanti. Nah, langsung saja kita lanjut pada materinya, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Nah, ketiga bagian ini akan kami bahas pada slide-slide selanjutnya. Nah, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang fungsinya mengendalikan zat dari sel ke sel. Nah, sistem ini itu menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran vital yang amat utama dalam tubuh kita. Nah, langsung saja kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mengenai alat-alat peredaran darah. Alat-alat peredaran darah yang pertama merupakan pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arterol. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Nah, jadi arteri ini adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah ke jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Nah, itu selanjutnya kita akan melihat pada bagian pembuluh darah vena. Nah, jadi pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Pembuluh darah vena yang menyebar di jaringan cabang-cabang kecil dan disebut vanula. Nah, kalau tadi kan di arteri kita mengenalnya dengan nama arteriol. Nah, kalau di pembuluh darah vena itu kerap dikenal dengan sebutan vanula. Nah, vena ini kalau dibandingkan dengan arteri tadi, vena ini sifatnya kurang elastis dan darah yang mengalir dengan tekanan rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena ini biasanya terletak di permukaan bawah kulit. Nah, jadi vena itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Nah, itulah sebabnya kenapa biasanya vena itu kerap kali disebut dengan pembuluh darah vena ini kerap kali disebut dengan sebutan nama pembuluh bilik. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang pertama itu berdasarkan dari segi dinding. Nah, kalau di pembuluh darah arteri itu dindingnya tebal dan elastis, artinya tidak mudah robek. Nah, itu. Nah, kalau di vena itu kebalikannya, dindingnya lebih tipis dan kurang elastis, begitu. Nah, selanjutnya adalah arah aliran. Arah alirannya pembuluh darah vena itu arahnya itu meninggalkan jantung, sedangkan kalau pembuluh darah vena itu menuju ke jantung, artinya aliran darah yang tadinya
meninggalkan jantung itu dibawa kembali oleh pembuluh darah vena kembali ke jantung. Itulah sebabnya tadi sudah saya jelaskan bahwa pembuluh darah vena ini itu sering disebut dengan pembuluh balik. Nah, yang ketiga ada darah. Perbedaan antara arteri dan vena dari segi darah. Kalau arteri itu banyak mengandung O2 kecuali nadi dan paru-paru. Nah, kalau di vena itu banyak mengandung CO2 kecuali pada vena dan paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan letaknya. Kalau arteri ini letaknya lebih dalam. Kalau vena ini letaknya itu di permukaan tubuh. Nah, selanjutnya kita melangkah ke klebnya. Di perbedaan berdasarkan kleb. Nah, kalau arteri ini hanya satu pada pangkal nadi. Nah, kalau vena banyak di sepanjang pembuluh. Selanjutnya adalah perbedaan berdasarkan tekanan. Kalau arteri ini tekanannya kuat, kalau terpotong darah memancar. Nah, sedangkan vena itu tekanannya agak lemah, kalau terpotong darah menetes. Nah, selanjutnya kita akan mengenal gambar pembuluh darah arteri dan vena. Di sini sudah terlihat gambarnya. Di sini bisa kita amati bahwa letak vena itu berada di bawah kulit. Nah, sedangkan arteri itu letaknya lebih ke dalam. Artinya vena itu terletak di permukaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adinda. Terima kasih. Materi yang kedua itu sel-sel darah. Nah, sel-sel darah di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Nah, sel darah di sini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga dapat diamati dengan mikroskop biasa. Sel darah yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga macam sel darah merah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah, dan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah. Nah, bentuk bikonkaf ini mempunyai atau mempercepat pengukuran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit ini atau sel darah merah memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Jangka hidup sel darah merah yaitu sekitar 120 hari. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit di sini mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Nah, fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Nah, umur leukosit dalam sistem peredaran Selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistematik. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Dan yang ketiga, pembuluh darah limfe atau pembuluh darah getah bening. Baik, yang pertama kali akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem peredaran darah besar atau sistematik. Peredaran darah besar dimulai dari keluarnya darah dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri, darah yang kaya akan oksigen dibawa menuju ke sistem-sistem organ. Dari sistem organ, vena membawa darah kotor menuju kembali ke jantung.
Darah kotor dari bilik kanan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan suatu keunikan dari sistem peredaran darah yang dimiliki oleh manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida atau biasa disebut CO2. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO yang terjadi di dalam alveolus. Yang ketiga, pembuluh darah limfe atau pembuluh darah getah bening. Pembuluh limfe merupakan bermuaranya pembuluh lemak atau pembuluh kil. Peredaran darah limfe adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limfe diproduksi sejenis sel darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Selanjutnya kita masuk pada gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu hemofili. Hemofili merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Dan yang kedua, anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga yaitu adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal sekitar 5.000 darah. Dan yang keempat yaitu varises. Varises merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah biasanya di telinga atau kaki. Dan yang terakhir yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi mengenai organ sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kami akan bersama-sama menjawabnya. Nah, itulah mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.